FPI dengan tegas membantah keterangan polisi soal peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu, dibantai di tempat lain. Anggota Laskar Front Pembela Islam itu menjelaskan bahwa pihaknya secara tiba-tiba dipepet oleh 3 mobil. Kemudian terjadi insiden bentrokan antara keduanya. Kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil enggak ada yang pegang senjata. Pentungan aja enggak ada. Dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi. Nyerang pakai apa? Ujar suara dalam rekaman tersebut yang terdengar merintih. Hal itu seperti beredarnya sebuah pesan suara yang diduga dikirim oleh salah satu tim pengawal Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab pasca insiden bentrokan antara Front Pembela Islam dengan pihak kepolisian di Tol Cikampek pada Senin dini hari 7 Desember. Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman menjelaskan bahwa beberapa saat usai insiden tersebut, dirinya menerima voice note rekaman suara rintihan dari salah satu laskar Front Pembela Islam. Sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kami yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu, dibantai di tempat lain, kata Munarman dalam konferensi pers di Markas Front Pembela Islam Petamburan, Jakarta Pusat pada Senin 7 Desember. Beberapa saat kemudian, usai voice note terkirim, tidak ada lagi handphone dari ke-6 laskar yang aktif hingga saat ini. Kita sudah cari dari pagi, siang, sebelum pengumuman dari pihak Polda. Kita sudah cari kemana-mana. Ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari, karena kita anggapnya itu orang hilang, kata Munarman menambahkan. Juru bicara Front Pembela Islam itu juga membantah fakta dan kronologi yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya, terutama terkait aksi tembak-menembak antara Laskar Front Pembela Islam dengan pihak kepolisian. Menurut Munarman, Laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api dan hal itu merupakan larangan bagi setiap anggota FPI. Tidak memiliki senjata api dan bahan peledak dan lainnya. Sementara pihak IPW menyebut bahwa penghadangan Laskar Front Pembela Islam di tol mirip perampok. Polisi tidak promoter. IPW Neta Espani menyebut polisi yang menghadang pengawal Habib Rizik Syihab dan menembak 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek sebagai pelaku pelanggaran hukum. Pasalnya, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, sehingga aksi penghadangan merupakan tindakan pidana. Jalan tol adalah jalan bebas hambatan, sehingga siapapun yang melakukan penghadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum, kecuali si pengendara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana, kata Nita dalam siaran persnya 7 Desember. Berdasarkan penjelasan polisi, penghadangan yang dilakukan polisi dengan menggunakan mobil sipil dan berpakaian preman patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol. Dia pun mengatakan banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan dan dilakukan oleh orang tak dikenal. Mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, jika polisi melakukan penghadangan seperti ini, sama artinya polisi tersebut tidak promoter, ungkap Neta. Tewasnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam, katanya, harus dipertanggungjawabkan. Kapolri Idham Aziz merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Idham Aziz menurutnya sudah kecolongan sejak kedatangan Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta awal Oktober lalu. Dengan tewas tertembaknya ke-6 anggota Front Pembela Islam itu, yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Kapolri Idham Aziz. Tidak promoternya Idham Aziz dalam mengantisipasi kasus Habib Rizik sudah terlihat sejak kedatangan pimpinan Front Pembela Islam itu di Bandara Soekarno-Hatta yang tidak diantisipasi dengan profesional tetapi terbiarkan hingga menimbulkan masalah. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut bahwa pengawal Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang menyerang aparat kepolisian di Tol Cikampek menggunakan senjata api. Mereka disebut menembakkan peluru sebanyak 3 kali. Fadil menduga mereka adalah anggota Laskar Khusus yang selama ini menghalangi proses penyidikan terhadap Habib Rizik Syihab. Senjata api asli ini sudah ada 3 yang ditembakkan. Jadi, dari hasil penyelidikan awal, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan, ungkap Fadil dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Senin 7 Desember